Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Indah Siti Nur Azizah, absen 3 dari kelas Penjas 5C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa sih makna pendidikan jasmani bagi manusia, dan juga apa sih fungsi dari pendidikan jasmani bagi kehidupan manusia, dan juga permasalahan apa saja sih yang terjadi pada pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, dan juga yang terakhir tentang landasan-landasan pada pendidikan jasmani. Kita langsung saja. Yang pertama itu yaitu apa sih makna pendidikan jasmani bagi manusia. Nah, banyak orang tahu bahwa pendidikan jasmani diidentikan dengan keolahragaan atau cabang olahraga seperti bola voli, bola basket, futsal, badminton, dan lain sebagainya. Masih banyak cabang olahraga yang lain. Tetapi pada dasarnya pendidikan jasmani ini yaitu pendidikan dasar. Dasar di sini menuntut agar kita sebagai pendidik menuntut anak agar selalu bergerak aktif, untuk mencintai bergerak, agar jangan sampai anak tersebut malas untuk bergerak, karena stimulus yang kurang dapat mengakibatkan anak tersebut malas untuk bergerak. Nah, dengan mereka mencintai bergerak, mereka dapat disalurkan dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler keolahragaan yang tadi telah disebutkan, seperti bola voli, badminton, dan lain sebagainya. Itu dapat membuat anak mencintai bergerak. Nah, sebenarnya tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani ini agar dapat menumbuhkan rasa percaya diri si anak, dan juga rasa semangat dalam melakukan bergerak, agar dia secara tidak langsung untuk menyehatkan badannya, dia melakukan kegiatan yang dia sukai tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada keterpaksaan dari orang lain, dan sukarela untuk melakukannya karena dia dapat melakukannya dengan senang hati, tanpa rasa amarah ataupun keterpaksaan. Di dalam pendidikan jasmani sendiri kita dapat belajar, dilihat dari sikap kognitif, dari kognitifnya, afektif, dan juga psikomotornya. Maksudnya kognitif di sini anak diajarkan agar dapat mengetahui wawasan atau gagasan tentang apa sih olahraga, apa sih cabang-cabang olahraga, dan menjelaskan tentang cabang olahraga tersebut. Nah, afektif di sini diajarkan bahwa bagaimana cara kita bersikap. Di dalam olahraga pun kita diajarkan untuk bersikap disiplin, bersikap dapat menerima kekalahan ataupun dengan lapang dada gitu. Nah, dari psikomotor sendiri di sini kita diajarkan untuk bagaimana kita tahu keterampilan kreativitas anak tersebut. Itu dari makna pendidikan jasmani bagi manusia. Untuk fungsinya sendiri, fungsi pendidikan jasmani bagi kehidupan manusia banyak banget, banyak sekali fungsi dari pendidikan jasmani. Fungsinya untuk apa sih? Yang paling utama yaitu untuk menyehatkan jasmani kita agar dapat terhindar dari berbagai penyakit, karena dengan berolahraga, karena dengan gerak kita dapat menyehatkan badan. Sebenarnya pada fungsi ini ada beberapa aspek yang saya akan sebutkan, itu yaitu dari aspek kognitif dan juga aspek sosial. Maksudnya aspek kognitif di sini yaitu dalam pendidikan jasmani diajarkan agar kita yang pertama mengetahui tentang apa sih yang dia pelajari, apa sih olahraga yang dia pelajari, dan juga bagaimana pelaturan permainan di sana, bagaimana pelanggaran permainan di sana, dan juga anak tersebut akan mempelajari apa yang diajarkannya, dan itu menjadi suatu wawasan yang dapat
mereka ketahui gitu. Nah, untuk aspek sosial, maksudnya aspek sosial di sini yaitu bagaimana anak tersebut diajarkan untuk bersosialisasi, cara berkomunikasi dengan baik kepada teman, kepada orang yang lebih tua dari dia, ataupun cara memperlakukan teman kita yang lebih kecil. Dan itu diajarkan di dalam aspek sosial di dalam pendidikan jasmani. Nah, untuk yang ketiga itu ada permasalahan apa saja sih yang terjadi di dalam pendidikan jasmani. Menurut yang saya tahu, permasalahan dalam pendidikan jasmani itu yaitu kurangnya fasilitas yang harus disediakan, apalagi untuk sekolah-sekolah pedalaman. Jangankan pedalaman, sekolah-sekolah yang berada di desa saja kadang kurangnya fasilitas menjadikan anak atau peserta didik itu kurang dapat mengembangkan kreativitas atau bakat yang dimilikinya. Fasilitas berupa apa saja sih yang harus diperlukan oleh sekolah-sekolah? Yaitu yang pertama, banyak sekolah yang tidak memiliki lapangan ataupun memiliki tetapi sempit untuk digunakan berolahraga, karena olahraga itu identik dengan outdoor untuk di sekolah ya, untuk di sekolah. Nah, itu tuh menjadi fasilitas yang kurang gitu. Mungkin di sekolah-sekolah kota itu tidak banyak, tetapi kalau di sekolah-sekolah di desa itu ada banyak yang memang kurangnya fasilitas di lapang. Dan juga fasilitas seperti bola dan juga net. Intinya fasilitas yang mendukung mereka untuk terus mengembangkan bakat mereka, dan itu terhambat oleh fasilitas yang ada. Landasan-landasan pendidikan jasmani. Nah, salah satunya ada landasan psikologis pendidikan jasmani. Nah, pada landasan psikologis pendidikan jasmani ini lebih menekankan atau mengutamakan pada proses pembelajaran dengan melakukan pembelajaran gerak manusia. Nah, di sini seorang pendidik dituntut untuk dapat lebih memahami secara mendetail dan juga menyampaikan, dan anak tersebut pun dapat mengetahui secara menyeluruh tentang apa yang dijelaskan oleh pendidik. Contohnya seperti teori gerak dan juga teori belajar gerak. Nah, di sini pun pendidik dituntut agar dapat mengetahui atau memahami bagaimana caranya sih agar peserta didik dapat melakukan pembelajaran secara efektif gitu. Nah, dalam pemahaman landasan psikologis ini dapat kita ketahui bahwasannya pendidikan jasmani yang baik tidak cukup dengan hanya memberikan instruksi atau perintah, tetapi kita sebagai seorang pendidik alangkah baiknya langsung mempraktekkan dan menjelaskan apa yang harus kita sampaikan sampai anak peserta didik tersebut paham, mengerti, dan dapat mempraktekkan apa yang kita praktekkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.